Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Ruben Hendrika Rundeng. Yang kedua, saya sendiri adalah Melinda. Yang ketiganya, Herpina Apriana. Kami akan mempresentasikan tentang internasionalisasi bisnis, koperasi, dan UMKM dalam kurung marketing atau keuangan. Marketing bisnis dalam UMKM dalam kurung marketing. Selanjutnya yaitu kita akan membahas apa itu pemasaran internasional dan apa itu pemasaran global. Yang pertama, pemasaran internasional. Pemasaran internasional itu adalah kinerja kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan penetapan harga, promosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen dan lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah pemasaran global, mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan satu, upaya-upaya standarisasi, yang kedua, koordinasi lintas pasar, dan yang ketiga, integrasi global. Yang selanjutnya yaitu WIGO International. WIGO International itu adalah yang berarti mendunia, yang artinya pemasaran yang dipasarkan ke negara-negara, misalkan memasarkan suatu produk atau barang yang diekspor ke negara-negara lain. Berikut faktor-faktor pendorongnya. Beberapa faktor pendorong yaitu kejenuhan pasar domestik, yang kedua persaingan, yang ketiga peluang pasar, yang keempat kurva pengalaman yang tajam, yang kelimanya posisi pasar Cioruk. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Herpina Apriana, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Delila. Jenis-jenis pemasaran internasional. Jenis-jenis pemasaran internasional dalam artian luas dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada pemasaran ekspor. Yang kedua, ada pengaruh internasional dalam artian sempit. Yang ketiga, ada pemasaran multinasional. Yang keempat, pemasaran multiregional. Yang kelima, pemasaran global. Tipologi pemasaran internasional. Tipologi perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama internasional, yang kedua multinasional, yang ketiga global. Internasional berfokus pada persamaan dasar dalam pasar-pasar luar negeri. Visinya Self Preference Criterion atau SRC. Orientasinya etokentik atau home country. Strateginya internasional, strukturnya divisi internasional, strategi pemasarannya extension. Multinasional berfokus pada perbedaan di pasar-pasar luar negeri. Visinya melihat setiap negara adalah unik. Orientasi polycentric. Strategi multidomestik. Struktur area atau divisi produk global. Strategi pemasaran adaptasi. 3. Global berfokus pada kenyataan persamaan-persamaan atau pengaruh-pengaruh yang menyatukan perbedaan-perbedaan di dalam pasar-pasar dunia. Visinya melihat kerumitan dunia. Orientasi geocentrik. Strategi global, struktur campuran atau struktur matriks. Strategi pemasaran extension, adaptasi dan kreasi. Internasional fokus lokasi lead bank, home country. Kebijakan sumber daya manusia, orang-orang di home country dikembangkan untuk posisi-posisi kunci dimanapun di seluruh dunia. Gaya operasi, sentralisasi, manajemen top-down, komunikasi atas bawah, perilaku dapat diduga. Multinasional berfokus lokasi lead bank, home and host country, tidak terintegrasi. Kebijakan sumber daya manusia, warga negara setempat dikembangkan untuk posisi kunci di negara mereka sendiri. Gaya operasi, desentralisasi, manajemen bottom down. Komunikasi terbatas, anak perusahaan diberikan otonomi yang tinggi. Perilaku,
dapat diduga. Ketiga, global. Fokus lokasi litbang terintegrasi, kebijakan sumber daya manusia, orang terbaik tanpa memandang kebangsaan, dikembangkan untuk posisi-posisi kunci dimanapun di dunia. Gaya operasinya terintegrasi, manajemen interaktif. Komunikasi intensif, arah pertukaran atas, bawah, bawah, atas, dan lateral. Informasi, laporan-laporan, dan pengalaman. Perilakunya situasional, didorong oleh kenyataan. Kebijakan perkembangan produk baru internasional dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan pasar di home country. Kebijakan keuangannya tergantung kepada pasar-pasar keuangan di home country untuk sumber-sumber pembiayaan. Sumber pasokan produk tergantung terutama kepada home country untuk sumber pasokan. Multinasional. Kebijakan pengembangan produk baru dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan di setiap negara. Kebijakan keuangan tergantung kepada masing-masing anak perusahaan untuk sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan negara tersebut. Sumber pasokan produk tergantung pada produksi di host country untuk memasok pasar-pasar negara tersebut. Ketiga, global. Kebijakan pengembangan produk baru global dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan nasional dan global berdasarkan kepada persepsi dan peluang relatif. Kebijakan keuangan global memperoleh sumber-sumber keuangan dari sumber daya terendah di dunia untuk digunakan dimanapun diperlukan. Sumber pasokan produk global. Sumber-sumber produk dari sumber dengan biaya termurah di dunia untuk memasok pasar-pasar di dunia. Kebijakan investasi internasional. Sumber-sumber daya home country digunakan di seluruh dunia. Kebijakan sumber daya manusia internasional, orang-orang dari home country dikembangkan untuk posisi-posisi kunci dimanapun di seluruh dunia. Bentuk kemitraan yang lebih disukai. Mencari lisensi untuk memanfaatkan teknologi dan keterampilan. Pengukuran hasil kerja terletak pada nilai home country. Pasar-pasar home country adalah ukuran kunci untuk keberhasilan. 2. Multinasional. Kebijakan investasi, dana-dana investasi untuk setiap negara diperoleh di setiap negara. Kebijakan sumber daya manusia. Warga negara setempat dikembangkan untuk posisi kunci di negara mereka sendiri. Bentuk kemitraan yang lebih disukai. Membentuk perusahaan patungan yang difokuskan kepada melayani mitra-mitra home country. Pengukuran hasil kerja. Nilai terpisah untuk masing-masing negara. Pasar-pasar diukur atas dasar negara per negara. 3. Global. Kebijakan investasi. Subsidi bidang proyek-proyek adalah biasa. Dana-dana secara rutin ditransfer dari satu negara ke negara lain untuk mendukung saran-saran strategi global. Kebijakan sumber daya manusia global, orang terbaik tanpa memandang kebangsaan dikembang untuk posisi-posisi kunci dimanapun di dunia. Bentuk kemitraan yang lebih disukai. Membentuk kemitraan strategi global, 2 atau lebih perusahaan dengan sebuah strategi jangka panjang umum ditunjukkan kepada kepemimpinan dunia. Pengukuran hasil kerja. Kinerja diukur atas sebuah dasar global, pangsa pasar diukur atas sebuah dasar dunia, world basis. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ruben Hendrik Karuneng. Dipersilahkan. Baiklah, kita masuk ke ciri-ciri khas tiap dekade.
Yang pertama ada dekade 60-an, bergeraknya perusahaan-perusahaan Amerika ke luar negeri. Ciri-ciri khasnya yang pertama adalah melambatnya laju pertumbuhan pasar-pasar domestik mereka lebih dari 2 kali. Yang kedua, investasi langsung di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang ketiga, lisensi dan perjanjian kontrak serta sumber-sumber dari negara-negara lain juga meningkat dengan cepat. Yang keempat, ekspor dari Amerika Serikat bertumbuh dari 80 miliar dolar menjadi lebih dari 140 miliar dolar. Yang kelima, untuk perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di luar negeri, laju pertumbuhan di pasar-pasar luar negeri seringkali jauh melampaui pertumbuhan di pasar domestik mereka. Yang selanjutnya ada dekade 70-an, meningkatnya tantangan bangsa Jepang. Yang ciri-ciri khasnya yang pertama adalah menciptakan ancaman yang serius terhadap supremasi Amerika Serikat di pasar-pasar mulai dari produk-produk elektronik sampai kepada peralatan konstruksi berat. Contohnya yaitu Komatsu versus Caterpillar, Seiko, Casio, dan lain-lain. Yang kedua, pada tahun 1960, kontribusi Jepang terhadap ekspor produk-produk manufaktur dunia hanya 6,5%, menjadi 11,2% pada tahun 1970 dan 13% pada tahun 1973. Total investasi langsung atau direct investment Jepang di luar negeri pada sekitar tahun 1978 adalah sebesar 26,8 miliar dolar, yaitu lebih dari 7 kali dari tahun 1970. Perusahaan-perusahaan Eropa atau AL Olivetti, sebuah produsen perlengkapan kantor, memasuki pasar-pasar dunia. Selanjutnya ada dekade 80-an, munculnya multinasional dari dunia ketiga. Ciri khas yang pertama adalah munculnya 4 macan Asia. Yang pertama, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Ciri khas yang kedua, di Amerika Latin ada Brazil dan Venezuela. Ciri khas yang ketiga, beberapa multinasional ini secara terutama fokus pada operasi-operasi yang sudah ada di negara-negara yang berada pada tingkat perkembangan yang sama. Ciri khas yang terakhir, multinasional lainnya merupakan terutama dari keempat macan Asia, mulai dengan memasok komponen-komponen atau part and komponen ke perusahaan-perusahaan di negara-negara industri yang sudah sangat maju, dan kemudian beralih ke sebuah serangan langsung atau direct frontal attack terhadap pasar-pasar ini seringkali menggunakan harga sebagai sebuah senjata bersaing yang utama. Yang terakhir ada dekade 90-an, yaitu restrukturisasi global. Ciri khas yang pertama yaitu mencerminkan perubahan-perubahan yang berkesinambungan yang terjadi pada 3 dekade sebelumnya. Yang kedua, sebagai sebuah hasil perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah bergerak ke arah perampingan operasi-operasi internasional dan memperbaiki efisiensi global dalam rangka untuk bertahan. Perusahaan-perusahaan Jepang merasakan tekanan yang semakin meningkat dari sumber-sumber persaingan global yang baru. Ciri selanjutnya, persaingan yang semakin intensif selanjutnya menjadi pergerakan ke arah blok-blok perdagangan regional. Ciri khas yang terakhir, bertolak belakang secara tajam terhadap integrasi pasar adalah ketidakpastian dan kekacauan dari perpecahan pasar atau market fragmentation. Selanjutnya kita masuk ke integrasi global. Sebelum masuk ke kekuatan pendorong dan kekuatan penghambat, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu integrasi global. Pengertian integrasi global itu sendiri merupakan penghapusan atas hambatan-hambatan ekonomi di antara 2 atau lebih negara. Secara operasional, integrasi global ini juga dapat didefinisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik seperti norma, peraturan, dan prosedur. Di sini integrasi global mempunyai kekuatan pendorong dan kekuatan penghambat. Kekuatan pendorong di sini ada 10, yaitu yang pertama ada teknologi, yang kedua ada budaya, yang ketiga ada kebutuhan-kebutuhan pasar, yang keempat ada biaya, yang kelima ada pasar-pasar bebas, yang keenam integrasi ekonomi, yang ketujuh ada perdamaian, yang kedelapan ada visi manajemen,
Yang 9, hasrat strategik atau strategi intens. Dan yang terakhir ada strategi dan tindakan global. Dan kekuatan penghambat ada 9, yaitu yang pertama ada budaya, yang kedua ada perbedaan-perbedaan pasar, yang ketiga ada biaya-biaya, yang keempat ada pengawasan-pengawasan nasional, yang kelima ada nasionalisme, yang keenam ada perang, yang tujuh ada manajemen miopia, yang kedelapan ada sejarah organisasi, yang sembilan ada fokus dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.